Aliansi Rakyat Peduli Indonesia mendatangi kantor pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna menyampaikan sejumlah tuntutan krusial terkait kesejahteraan buruh dan karut-marut regulasi ketenagakerjaan. Salah satu poin utama yang disoroti adalah status hukum dan keselamatan kerja para pekerja atau relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi dalam program Makan Bergizi Gratis. Perwakilan ARPI, Dani Eko Wiono, mengungkapkan bahwa kondisi buruh saat ini semakin terjepit akibat rentetan kenaikan harga mulai dari BBM, sembako, hingga tarif pajak. Beban hidup yang tinggi ini dinilai memicu gelombang pemutusan hubungan kerja massal karena perusahaan berupaya memangkas biaya operasional. Kalau relawan itu adalah dua hal agak sedikit aneh, antara Kementerian Tenagakerja dengan BGN. Kementerian Tenaga sudah punya undang-undang sendiri, undang-undang Ketenagakerjaan, tapi BGN membuat ulah baru nih, menyebutkan namanya relawan dengan catatan pembayaran per hari. Dalam proses tersebut tidak ada namanya relawan. Kenapa? Karena upah itu tetap. Kecuali kalau ada insentif, itu berbeda. Tapi ini tetap, sehari 150.000, apalah begitu ya. 150.000 itu tetap. Maka dikatakan nilai upah itu yang tetap. Nah, kalau saya dibilang relawan, itu bukan relawan. Karena itu pekerja murni sebenarnya, tapi yang tidak dikontrak hanya supaya memuaskan nafsu para penguasa untuk membuat MBG. Dan dalam juklak itu bisa cek nanti, itu ada aturannya, 15.000 itu ada bagiannya, 10.000 buat MBG, 2.000 buat yayasan, dan 3.000 itu untuk operasional dan termasuk perlindungan keselamatan kerja. Menurutnya ketidakjelasan status ini berisiko menghilangkan tanggung jawab pemerintah jika terjadi kecelakaan kerja di lapangan. Terlebih, para pekerja tersebut kerap bekerja dengan ritme cepat dari malam hingga pagi hari. Menanggapi aduan tersebut, Asisten Isekda Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, menyambut baik jalannya audiensi yang dinilai berlangsung secara kondusif dan konstruktif. Pihak Pemprov Jateng mengaku terkejut dengan adanya laporan mengenai pekerja MBG yang berstatus sukarelawan tanpa jaminan perlindungan hukum. Iwan menegaskan bahwa Pemprov Jateng akan segera mengambil tindakan konkret berupa pengawasan lapangan dan pengambilan sampel untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut di wilayah Jawa Tengah. Tentunya masukan-masukan tersebut akan kami kaji, terutama saya juga kaget tadi kalau benar itu ada tenaga MBG itu supaya sukarelawan dan tidak ada perlindungan untuk buruh sesuai ketentuan undang-undang, ya akan kami teliti kembali, terutama di wilayah Jawa Tengah. Tapi pembandingannya Jogja ya Mas ya, nanti Jogja sudah, nanti kalau Jawa Tengah kita sampling atau tidak, ya kita akan ambil tindakan seperti itu ya. Langkah-langkah selanjutnya apa nih Pak? Segera kita lakukan, yang pertama masukannya akan kita teruskan, yang kedua untuk yang menjadi kewenangan kami, terutama kepengawasan yang berkaitan dengan sukarelawan akan juga kita lakukan metode sampling. Kemudian yang paling penting lagi adalah apakah benar informasi ini ya, apapun terjadi buruh itu harus terlindungi sesuai ketentuan undang-undangnya. Kita cek nanti gitu ya. Ivan Aditya Maulana melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.